Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita, pengawasan kita di dalam kitab Sunnatut Taufiq yang disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Di mana saat ini kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang furudul wudu atau arkanul wudu, kefarduan di dalam berwudu, ataupun rukun-rukun wudu, ataupun hal-hal yang wajib di dalam wudu. Ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah ghaslul wajah, membasuh wajah, kemudian yang ketiga adalah ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan hingga siku-siku, kemudian yang keempat adalah mashur ra'as, mengusap akan kepala, kemudian yang kelima adalah ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan yang keenam terakhir adalah at-tartib alias berurutan dengan dia mengawalkan di dalam pembasuhan wajah, kemudian setelah itu baru membasuh kedua tangannya sampai siku-siku, baru berlanjut kepada mengusap kepala, kemudian setelah mengusap kepala barulah dia membasuh kedua kakinya sampai akan mata kaki. Ketika dibolak-balik urutan tadi itu, maka menjadikan tidak sahnya daripada wudhu yang dilakukannya. Nah, selain daripada 6 perkara ini di dalam wudhu, maka itu masuk kategori sunnah, masuk dalam kelompok hal-hal yang disunnahkan di dalam wudhu, seperti membasuh kedua tangan sampai dengan akan pergelangan tangan, kemudian al-madmadah, kumur-kumur, al-istinsyaq, memasukkan akan air ke dalam hidung, kemudian mengusap daripada 2 telinga, kemudian juga sebagian ulama seperti halnya al-Imam Al-Ghazali mensunnahkan untuk mengusap bagian leher atau tengkuk. Nah, itu semuanya adalah sunnah. Ketika dilakukan maka semakin menjadikan ketika dilakukan kesunahan-kesunahan tersebut, maka semakin menjadikan kesempurnaan wudhu yang dilakukannya. Namun apabila dia tinggalkan, maka tidak menjadi masalah. Dalam artian tidak menjadikan masalah, tidak menyebabkan tidak sahnya, tidak menyebabkan akan tidak sahnya wudhu yang dilakukannya, selama dia menjaga 6 daripada fardunya wudhu ataupun rukunnya wudhu tadi itu. Nah, kemudian kita saat ini akan membahas tentang nawaqidul wudhu, hal-hal ataupun perkara-perkara yang membatalkan wudhu dari diri seseorang, ataupun hal yang membatalkan wudhu dari diri kita. Atau juga bisa dikatakan sebagai akan hal-hal yang menyebabkan seseorang itu berhadas kecil, ya, karena hadas kecil itu adalah mayujibul wudhu, hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang berwudhu, itu hadas kecil, ya. Maka nawaqidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, itu juga bisa kita katakan adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil, ya. Apa saja? Di mana hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada arba'atu asya, ada 4 perkara. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang mana ketika ada salah satu dari 4 hal ini, maka batal wudhu dari diri seseorang. Ketika ada salah satunya, tidak harus ada keempat-empatnya, tapi ada salah satunya saja itu sudah membatalkan wudhu. Ya, apa itu?
Yang pertama dikatakan wayang gidul wudu'a, dan hal yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilaini, apa-apa yang keluar dari dua jalan. Apa-apa yang keluar dari salah satu dari akan dua jalur atau dua jalan. Loh, maksudnya dua jalan apa? Maksudnya dua jalan di sini adalah al-qubul awid dubur. Jalan depan atau kubul, makhrajil baul, tempat keluarnya daripada air kencing, kemudian ataupun ad-dubur, jalan belakang, atau makhrajil ghaid, yaitu keluarnya daripada kotoran besar. Ya, apapun, ya, ataupun segala sesuatu yang dia keluar daripada kubul ataupun dubur, yang dia keluar dari kubul ataupun dubur, dari jalan depan dari jalan depan ataupun jalan belakang, maka itu membatalkan wudu. Apapun itu bentuknya, apapun itu sifatnya, apapun itu jenisnya, normal tidak normal, umum tidak umum, basah ataupun kering, ya, suci ataupun najis, ya, hidup ataupun tidak hidup, ya, yang keluar daripada kubul atau dubur tadi itu, ini semuanya membatalkan wudu. Kita ambil contoh yang umum, keluar daripada kubul ataupun dubur, ya seperti halnya yang keluar dari kubul, air kencing. Maka ketika seseorang itu buang air kecil, maka batal wudunya karena keluarnya akan air kencing tadi itu dari kubul. Atau seseorang buang air besar, maka itu pun juga membatalkan wudu karena keluarnya itu dari dubur. Ini yang berbentuk. Kalau misalkan tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, bagaimana? Loh, contohnya bagaimana? Contohnya arih, angin atau kentut. Bagaimana? Itu sama pula, juga membatalkan daripada wudu. Ya, karena keluarnya daripada ad-dubur. Baik, sekarang tinggal ada kasus, ada orang kentut tapi dari kubulnya, dari jalan depannya. Yang normal, yang umum orang kentut ya dari belakang. Tapi ini ada orang kentut dia dari jalur depannya, atau dari jalan depannya, atau dari kubulnya. Bagaimana? Batal wudunya. Meskipun itu tidak umum, ya, meskipun itu tidak umum tadi itu. Berbentuk ataupun tidak berbentuk, berwujud, ada wujudnya ataupun tidak ada wujudnya. Kentut itu tadi juga angin, entah itu bersuara ataupun tidak bersuara, mau bau, tidak bau, pokoknya sudah keluar daripada angin, dari kubul ataupun dubur, ini membatalkan wudu. Atau keluar sesuatu yang tidak umum, atau misal yang umum, masih yang umum, misal keluarnya darah istihadhah dari seorang wanita, ya, bagaimana? Maka itu pun juga membatalkan wudu. Atau keluarnya madhi atau al-wadi, ya, keluarnya madhi ini suatu cairan yang keluar inda ibtida'i syahwah, ketika permulaan syahwat, ketika seseorang itu mulai awal syahwat, ini keluar cairan agak sedikit kental yang umumnya bening, itu namanya madhi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya najis, dan ketika keluar maka itu membatalkan wudu. Ya, begitu juga al-wadi. Al-wadi ini adalah cairan yang keluar ketika haml syai'in thaqil, ketika seseorang itu membawa atau ngangkat benda yang berat atau kasai rodok ngeden, nah, biasanya keluar akan cairan, yang mana itu disebut dengan wadi, dan itu pun hukumnya najis. Ketika keluar itu al-wadi, maka batal wudunya, ya, karena keluarnya daripada kubul. Itu yang umum. Kalau keluarnya tidak umum bagaimana? Ya, misal keluar tidak umum, orang buang air kecil, yang biasanya keluar, yang umum normalnya keluar air kencing, tapi tidak, ini keluarnya oli, misal katakan manusia langka, dites di laboratorium, oli, bener oli, ya. Bagaimana? Batal wudunya, meskipun keluarnya meskipun itu tidak umum. Kenapa? Karena keluarnya dari kubun, karena keluarnya daripada akan jalur depan tadi itu. Atau ada orang buang air besar, yang keluar batu, ya, karena dia sakit, misal katakan yang keluar bukan akan kotoran besar seperti pada umumnya normalnya, tapi yang keluar batu. Bagaimana? Ya batal wudunya. Atau keluar cacing, ya ada orang cacingan, ya kan, ketika dia buang air keluar cacing, bagaimana? Maka batal wudunya. Meskipun itu cacingnya tidak keluar, ya, seluruhnya, katakanlah baru keluar separuh terus dia balik lagi, ya batal wudunya. Meskipun baru keluar kepalanya tok, bagaimana? Batal tetap. Intinya segala sesuatu yang dia keluar dari kubul ataupun dubur, dari jalur depan ataupun jalur belakang, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun wujudnya,
bagaimanapun sifatnya itu membatalkan wudu, apapun itu juga. Baik yang keluar suci ataupun tidak, ataupun najis. Ya keluar yang najis seperti halnya air kencing najis. Keluar sirup, ya misal katakan buang air kecil yang keluar sirup, dites memang sirup, ya sirup hukumnya suci. Bagaimana? Dia tetap batal akan wudunya tadi itu. Lain makharaja minas sabilain, apa-apa yang keluar dari dua jalur, dari salah satu dari dua jalur, yaitu kubul ataupun dubur. Apapun itu. Namun ada satu perkecualian, ghairal mani, selain mani, air mani ataupun sperma. Ketika yang keluar dari kubul itu adalah air mani, maka tidak batal wudunya. Tidak batal. Ya, ketika gambarannya bagaimana? Ya katakan orang dalam keadaan dia punya wudu, dia duduk ngelamun, misal katakan piktor lah, ngayal ya, sing aneh-aneh, hingga akhirnya dia keluar mani karena fantasi yang tingkat tinggi, hingga keluar itu akan maninya. Bagaimana? Maka tidak batal wudunya. Maka tidak batal wudunya meskipun itu keluar. Kan keluarnya dari kubul. Iya. Meskipun keluarnya dari kubul, tapi al-mani itu perkecualian. Dia tidak membatalkan wudu. Namun yujibul ghusl, mewajibkan untuk mandi. Tidak wajib untuk wudu, wudunya tidak batal, tapi Anda wajib untuk mandi. Lebih besar lagi daripada wudu. Kalau wudu cuma membasuh beberapa anggota badan, tapi kalau mandi ya seluruh tubuh. Orang keluar akan mandi tadi itu, maka tidak wajib, tidak batal akan wudunya, tapi dia mewajibkan untuk dia mandi tadi itu. Ya, tapi kalau misalkan itu gambarannya orang keluar mani tapi tidak batal wudunya, ya contohnya dia dalam keadaan sadar, duduk, ya dalam keadaan duduk dan dalam keadaan sadar dia ngayal terus keluar tanpa dia megang, tanpa dia nyentuh, tanpa dia tidur, maka tidak batal wudunya dengan keluarnya akan mani itu. Tapi kalau keluarnya mani itu karena sebab dia tidur, saat dia tidur terus dia mimpi hingga keluar akan mani, bagaimana? Ya batal. Batalnya bukan karena keluarnya mani, tapi karena tidurnya. Nanti itu akan ada pembahasannya. Atau misal katakan ada orang nyentuh daripada kubulnya, ya, yang mana dia nyentuh kubulnya hingga keluar akan mani, bagaimana? Maka batal wudunya. Tapi batalnya bukan karena keluar maninya, tapi karena dia nyentuh. Nanti itu akan ada juga pembahasannya. Tapi ketika orang itu, misal gambarannya, orang itu dalam keadaan duduk, memiliki wudu, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan sadar, kemudian dia itu ngayal, ya, kasarannya ngayal, berpikir, ya, hingga keluar mani, maka di situ tidak membatalkan daripada akan wudunya. Namun mani yang tidak membatalkan wudu itu ada beberapa ada beberapa ketentuan. Yaitu adalah mani yang tidak membatalkan wudu kalau mani itu mani syakhs nafsahu. Mani yang keluar itu adalah maninya sendiri. Loh, bagaimana gambarannya maninya orang lain keluar dari diri orang lain. Katakanlah maninya si B keluar daripada dirinya si A. Loh, bagaimana itu gambarannya? Ya misal katakanlah diambil itu maninya si B, spermanya akan si B diambil, kemudian dimasukkan ke kubulnya daripada si A, kemudian keluar lagi. Bagaimana? Batal wudunya. Karena yang keluar meskipun itu berupa mani, tapi bukan maninya sendiri, tapi maninya akan orang lain. Atau gambaran lain itu tergambarkan kalau pada wanita. Ya. Kalau pada wanita bagaimana? Ya ketika seorang istri dikumpuli oleh suaminya, kemudian maninya si suami itu keluar di dalam istrinya. Ya, kemudian setelah itu mani daripada si suami keluar lagi dari kubul atau dari akan farajnya si istri. Bagaimana? Maka batal wudunya si istri. Si wanita ini batal. Kenapa? Ya karena meskipun yang keluar adalah mani, namun bukan maninya sendiri, tapi adalah maninya orang lain yang keluar dari akan dirinya. Tapi kalau yang keluar itu adalah maninya sendiri, maka itu tidak membatalkan akan wudu tadi itu. Baik. Ya, bikhilaf khuruj mani ghairihi minhu fa innahu yanqudu. Ya kalau maninya orang lain yang keluar dari dirinya, maka itu membatalkan. Tapi mani yang tidak membatalkan itu adalah maninya sendiri. Ya maninya sendiri yang keluar dari akan dirinya tadi itu. Baik.
Maka secara ringkasnya, ya, bahwasanya apapun itu yang keluar daripada kubul ataupun dubur, apapun itu, ini membatalkan wudu selain mani. Tapi mani itu ada kriterianya tersendiri tadi itu, ada aturannya atau ada ketentuannya tersendiri. Tapi selain mani, kalau keluar dari kubul ataupun dubur, maka itu membatalkan wudu tadi itu. Nah, di sini yang hal yang patut untuk diluruskan adalah apabila keluar najasah, keluar sesuatu yang najis, namun tidak dari kubul ataupun dubur. Kalau tadi kan kita pahami, pertama daripada hal yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, dari jalan depan ataupun jalan belakang. Udah, baik. Entah itu yang keluar suci ataupun najis, tidak peduli. Kalau sudah keluarnya dari kubul atau dubur, maka batal wudunya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ketika sesuatu itu keluar dari selain kubul atau dubur? Bagaimana ketika sesuatu itu keluarnya dari selain kubul ataupun dubur? Apakah itu membatalkan wudu? Contoh yang banyak di masyarakat, difahami oleh masyarakat, bahwasanya ketika orang muntah maka batal wudunya. Apakah benar? Enggak, salah. Orang muntah, ya, dia tidak batal wudunya karena keluarnya akan muntahan tadi itu dari mulut dan bukannya dari kubul ataupun juga dubur. Kita pahami kubul adalah jalan depan, maksudnya adalah makhrajil baul, tempat keluarnya air kencing, itu kubul. Sedangkan dubur adalah jalan belakang atau makhrajil khaid, yaitu tempat keluarnya daripada kotoran besar. Ketika sesuatu itu keluar dari selain kubul atau dubur, maka tidak membatalkan wudu. Contoh tadi itu orang muntah, maka tidak batal wudunya. Namun hukum muntahan itu hukumnya najis. Muntahan itu yang keluar daripadanya, dari mulut berupa muntahan, itu hukumnya najis. Tapi apa batal wudunya? Enggak. Tapi dia harus mensucikan diri daripada najasah, bukan mensucikan diri daripada hadas. Atau orang mimisan, ya, keluar darah daripada hidung, apakah batal wudunya? Enggak. Tapi hukum darah yang keluar saat mimisan tadi itu hukumnya najis, harus dia sucikan. Tapi wudunya tidak batal karena keluarnya itu bukan dari kubul ataupun juga dubur. Orang nangis, keluar air mata dari akan matanya, apa batal? Ya enggak, ya, karena keluarnya itu bukan dari kubul ataupun juga dubur dan lain sebagainya. Intinya apapun yang keluar dari selain kubul ataupun dubur tidak membatalkan wudu. Namun ada kalanya najis, ada kalanya tidak najis. Kayak tadi itu muntahan hukumnya najis, darah mimisan hukumnya najis, air mata hukumnya suci, umbel, ya. Misalnya umbelan, bagaimana? Apa batal wudunya? Enggak. Terus hukumnya umbel bagaimana? Hukumnya umbel suci, meskipun itu menjijikan. Ya, kalau menjijikan, tapi hukumnya suci. Air liur bagaimana? Ya, kalau air liur, ya, itu kita lihat. Kalau air liur ludah, maka itu hukumnya suci. Yaitu yang ada di mulut ini, maka hukumnya suci. Tapi kalau air liur iler, ya, iler atau yang biasanya orang tidur ngeces, ya, maka itu hukumnya najis. Membedakannya bagaimana? Membedakannya kalau iler itu, atau apa bahasa Indonesia-nya? Bodoh-bodoh air liur sebetulnya. Nah, makanya ya biasanya yang keluar saat tidur atau biasanya orang yang ngomong ngeces, ya, itu biasa. Kalau yang najis itu yang badek. Nah, yang ngomongnya badek itu yang najis. Tapi kalau air ludah umumnya tidak berbau. Dan itu hukumnya suci. Loh, bedanya apa? Ya, kalau air ludah itu adanya di daerah mulut. Sedangkan kalau iler itu tadi itu ini dari bagian dalam, dari lambung. Maka itu hukumnya najis tadi itu. Dan lain sebagainya. Jadi ada yang suci, ada yang najis. Begitu juga yang keluar dari kubul atau dubur, ada yang suci, ada yang najis. Tapi segala sesuatu yang keluarnya dari kubul atau dubur batal wudunya. Kalau keluar dari kubul atau dubur batal wudunya. Kalau keluarnya dari selain kubul ataupun dubur, maka itu tidak membatalkan wudu. Namun ada kalanya najis, ada kalanya tidak najis tadi itu. Ini hal yang pertama daripada akan hal-hal yang membatalkan akan wudu tadi itu.
Kemudian yang kedua daripada hal yang membatalkan wudu adalah wamassu qubulil adami aw halaqati duburihi bi batnil kaffi bila hailin. Adapun yang kedua daripada hal yang membatalkan wudu adalah wamassu qubulil adami, dan menyentuh qubul, ya, al adami, dari seorang manusia, menyentuh kubul dari manusia, au halaqati duburihi, atau menyentuh lubang duburnya. Dua hal yang disentuh ini yang membatalkan wudu. Apa? Menyentuh kubul, ya, dan kembali lagi tadi itu bahwasanya kubul adalah makhrajil baul, ya, biasa, atau kemaluan depan. Nah, menyentuh kubul atau menyentuh lubang dubur. Lubang dubur di sini adalah yang menempel, ya, saat seseorang itu berdiri kasarannya, atau bagian lubang yang dia itu menempel saat berdiri, bagian lubangnya. Kalau bagian al-ilyatain atau kasarannya gampangannya apa ya, bongkahan, ya. Kalau bongkahan buah pantatnya ini, maka itu tidak membatalkan wudu meskipun itu bagian dalamnya. Tapi ketika menyentuh daripada akan lubangnya, nah itu yang membatalkan wudu. Batal wudu seseorang ketika menyentuh kubul atau lubang dubur. Yang mana kubul atau lubang dubur tadi itu adalah al-adami, minal adami, manusia. Yang disentuh kubulnya manusia, yang disentuh lubang duburnya manusia. Kalau nyentuh punyanya binatang bagaimana? Kalau nyentuh punyanya binatang tidak masalah, punyanya hewan. Nyentuh kubulnya kambing misal katakan, atau nyentuh lubang duburnya ayam katakan, bagaimana? Tidak jadi masalah, tidak batal wudunya. Tapi kalau yang dia menyentuh daripada akan kubul atau lubang dubur manusia, ini membatalkan wudu. Kemudian entah itu dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Maksudnya bagaimana? Nyentuh kubulnya sendiri atau nyentuh lubang duburnya sendiri, ya dia megang sendiri punyanya dia, atau dia menyentuh daripada akan kubul atau lubang dubur orang lain, ya, ini juga membatalkan wudu. Contohnya ya apa? Ya misal katakan seperti dokter, ya, meriksa pasiennya, misal katakan menyentuh daripada kubul atau lubang duburnya, batal. Atau seorang bapak atau seorang ibu nyeboi anaknya, ya, ini juga batal wudunya. Loh, ini anak saya, tidak peduli mau mahram ataupun bukan mahram, batal wudunya. Kalau yang disentuh itu adalah kubul atau lubang dubur, sesama jenis ataupun berbeda jenis. Sesama jenis kelamin, kasaran podo lanangi, sama-sama laki atau sama-sama perempuan, atau berbeda jenis kelamin antara laki dan perempuan, batal. Entah dewasa ataupun juga kanak-kanak, walaupun itu menyentuh daripada akan kubul atau lubang duburnya orang dewasa ataupun anak-anak. Walau ibnu yaum, walaupun baru umur sehari, walaupun bayi baru lahir terus disentuh itu akan kubulnya, bagaimana? Batal wudunya. Batal wudunya yang nyentuh tadi itu. Intinya pokoknya kalau sudah nyentuh kubul atau lubang dubur, maka batal akan wudu daripada akan orang yang menyentuhnya tadi itu, ya. Entah bahkan baik hayyan au mayyitan, baik yang disentuh itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mayit. Jadi ada jenazah mayit, waktu mandi terus misal katakan dia nyentuh kubulnya, dia nyentuh lubang duburnya si mayit tadi itu, bagaimana? Batal wudunya yang nyentuh tadi itu, yang mandikan tadi itu batal wudunya. Loh kan wis mati ini, kan sudah mati. Meskipun sudah mati, kalau disentuh kubulnya atau lubang duburnya maka membatalkan wudu tadi itu. Ya. Nah, namun batalnya daripada wudu ketika menyentuh kubul ataupun lubang dubur apabila menyentuhnya bibatnil kaffi, dengan menggunakan telapak tangan. Telapak tangan itu apa? Telapak tangan itu adalah bagian dalam daripada akan telapaknya serta bagian jarinya. Bagian dalam dari tangan dan juga jarinya. Ini yang disebut dengan telapak tangan. Lebih jelasnya lagi adalah mayastatiru inda itbaq ihdar rahataini 'ala al-ukhra ma'a tahamulin yasir, yaitu bagian yang tertutup
Ya, bagian yang tertutup ataupun tidak nampak saat ditempelkannya tangan yang satu ke tangan yang lainnya, ma'atahamulin yasir, dengan akan sedikit ditekan. Alias ketika kita menempelkan tangan ini, kita tempelkan kedua tangan kita, maka bagian yang tertutup itu adalah bagian batin. Sedangkan bagian yang nampak, yang kelihatan itu adalah bagian zahir. Nah, seseorang yang menyentuh kubul ataupun lubang dubur batal wudunya kalau dia menyentuhnya dengan bagian dalam. Tapi kalau dia menyentuhnya dengan bagian luar, maka tidak menjadi masalah. Ya, misal katakan dia nyeboi, ada bapak atau ada ibu nyeboi anaknya, dia nyeboinya dengan menggunakan punggung tangannya. Ya, kalau yang normal kan nyeboi ya pakai telapak tangan. Ini enggak, dia megoi pakai punggung tangannya. Bagaimana? Tidak masalah. Tidak menjadi masalah. Alias apa? Tidak batal wudunya, karena dia menyentuhnya bukan dengan telapak tangan atau telapak jari, tapi dia menggunakan punggung tangan. Kalau dia nyentuhnya dengan akan ini ujung jari, bagaimana? Juga tidak jadi masalah. Karena kan ini ujung jari termasuk daripada bagian yang nampak. Ya, bagian zahir. Begitu juga ini sela-sela jari. Sela-sela jari juga termasuk bagian zahir. Maka kalau dia nyentuh daripada kubulnya dengan bisa kasarannya ya, jepitnya, bagaimana? Tidak batal. Ya, karena dia menyentuhnya dengan bagian luar, akan bagian luar daripada tangannya. Namun kalau dia menggunakan bagian telapak tangan ataupun juga telapak jari, ya, maka ini baru yang membatalkan akan wudunya tadi itu. Dan batalnya adalah bila hailin, kalau dia nyentuhnya tanpa adanya penghalang, alias dia nyentuh secara langsung. Seseorang menyentuh secara langsung dengan menggunakan telapak tangan ataupun telapak jari akan kubul atau lubang dubur manusia, maka batal sudah wudunya. Kalau misalkan pakai kaos tangan bagaimana? Ya, kalau pakai kaos tangan tidak jadi masalah. Alias apa? Kalau misalkan pakai kaos tangan terus dia menyentuh daripada kubul atau lubang dubur tadi itu, bagaimana? Tidak masalah, tidak batal wudunya karena terhalang. Tapi kalau langsung tanpa adanya penghalang, maka itu yang membatalkan akan wudu. Walaupun tangannya itu tangan yang lumpuh, ya, dia menyentuh dengan tangan, dengan telapak tangan atau telapak jari, dan kebetulan tangannya itu sempleh atau lumpuh, bagaimana? Batal tetap. Meskipun tangannya itu sudah mati rasa, sudah lumpuh, sudah tidak ada fungsinya, tetap kalau dia nyentuh dengan telapak tangan ataupun telapak jari itu membatalkan akan wudu tadi itu. Nah, maka tadi itu menyentuh kubul ataupun lubang dubur dengan menggunakan telapak tangan ataupun telapak jari tanpa adanya penghalang, ini membatalkan wudu. Tapi kalau nyentuhnya dengan ujung jari atau dengan punggung tangan atau bagian samping, ya, dia nyentuhnya dengan menggunakan bagian samping tangannya, atau dia menyentuhnya dengan adanya khirqah, misal kain, ya, dengan terhalang tangannya, ataupun juga dia menyentuh kubul atau lubang dubur selain manusia, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang batal wudunya kalau yang disentuh adalah kubul atau lubang dubur, ya, dengan menggunakan telapak tangan ataupun telapak jari secara langsung. Baik itu dari miliknya, dirinya sendiri ataupun dari orang lain, baik itu mahram ataupun ajnabi, baik itu sesama jenis atau berbeda jenis, baik itu dewasa maupun kanak-kanak, baik itu hidup ataupun juga mati, baik itu lumpuh ataupun tidak lumpuh, pokoknya kalau yang disentuh sudah kubul atau lubang dubur, maka batal akan wudunya tadi itu. Nah, yang batal adalah wudunya al-mamsus, alias yang batal adalah wudunya daripada orang yang nyentuh. Sedangkan al-mamsus yang disentuh tidak batal, kecuali kalau misalkan berbeda jenis kelamin, ya, antara laki dan perempuan dan bukan mahram, nah itu batal. Nah, nanti itu ada yang ketiga itu tentang persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalkan orang laki nyentuh kubulnya orang laki,
Si A laki, si B laki, kemudian si A nyentuh kubulnya si B. Bagaimana? Maka yang batal wudunya adalah wudunya si A. Wudunya si B tidak batal. Loh, saya dipegang kubul saya, bagaimana? Tidak batal. Ya karena sesama jenis. Ya, tapi nanti beda halnya kalau misalkan berbeda jenis kelamin antara laki dan perempuan, itu nanti akan ada yang ketiga daripada hal yang membatalkan wudu, yang insya Allah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Ini sekitar yang insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.